Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi ini kita berada di channel TV Man 2 Kota Parampanjang. Dalam hal ini wawancara eksklusif alumni memotivasi. Kita tahu bahwa Man PK atau Man 2 Kota Parampanjang hari ini telah melahirkan produk yang luar biasa, terbaik tentunya, baik Indonesia bahkan internasional. Pagi ini kita kedatangan tamu. Bintang tamu kita hari ini adalah langsung kita mintakan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini beliau Bapak Dr. Haji Idrianto Faisal MA. Beliau selaku staf di Kementerian RI Pusat, dan juga hadir bersama kita pagi ini adalah Bapak Kasih Kurikulum Madrasah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah Bapak Haji Afizal MNC, dan tentunya juga Bapak Kepala Madrasah Man 2 Kota Parampanjang, Bapak Haji Agus Tamam SAG. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin kita langsung saja minta pada narasumber kita, sengaja kita datangkan. Dan hal ini beliau di samping sebagai pejabat di Kementerian Agama Pusat, dia juga merupakan alumni terbaik Man PK Kota Baru Parampanjang atau Man 2 Kota Parampanjang hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Iya, selamat datang di kampus 1000 kenangan ya. Alumni katakan seperti itu ya, di Man Kota Baru Parampanjang, karena memang banyak kenangan, banyak kesan yang menarik, yang unik, dan kali yang membawa para alumninya sukses ke depannya. Baik Pak Dokter, ya, atau Buya barangkali ya sapaannya yang lebih akrab, Buya Dokter. Bisa apa saja lah. Apa saja ya. Kira-kira seperti apa suka duka selama Pak Dokter mengikuti pendidikan di Man PK Kota Baru atau sekarang Man 2 Kota Parampanjang, Pak Dokter? Ya, terima kasih Pak Wakil Kepala Sekolah ya, bagian Humas ya Pak. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pagi ini saya sangat bahagia sekali bisa berada di kampus 1000 Kenangan. Kampus ini yang membuat saya diberikan jalan oleh Allah untuk menempuh hari pada saat ini dan pada kemudian hari. Jadi Ambo, saya masuk di sini tahun 2001 selesai, masuk tahun 1998. Sebuah sekolah yang berdiri di kawasan gunung, sangat dingin Pak. Gunung, antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang ya? Antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang Pak Kasih. Jadi saya berasal dari pesisir selatan, daerah panas. Datang ke Kota Baru, daerah dingin, itu adaptasinya sangat luar biasa. Saya pernah pada waktu itu kaki saya ini bengkak gara-gara dari panas ke dingin. Oh ya. Bengkak. Adaptasi itu. Ya. Tapi itulah ya. Waktu itu saya mau keluar dari Man ini, nggak sanggup saya untuk menghadapi gitu ya? Sampai kaki saya bengkak. Kata ibu saya, ya, kalau kamu keluar dari sekolah ini, saya tidak anggap lagi sebagai anak. Waduh, keras itu Pak Kasih. Ya. Jadi kalau keluar dari sekolahku, saya tidak dianggap lagi sebagai anak di keluarga. Akhirnya alhamdulillah dengan suka dukanya saya lalui di sini dengan segala dinamika yang ada. Alhamdulillah saya selesai 2001. Nah, luar biasa kesan-kesan di sini. Yang pertama memang daerah dingin ini memotivasi kita untuk terus bangkit ya, melawan kondisi.
biasanya di daerah dingin ini kita sering lapar, Pak. Makan enak ya. Makan enak. Tidur enak. Nah, sementara di asrama itu nasi terbatas. Nah, itu perjuangannya luar biasa juga itu. Luar biasa juga. Jadi kultur masyarakat ya, wilayah kita yang ada di sini, kemudian pertemuan kita dengan teman-teman dari berbagai provinsi, ya, itu ternyata memberikan dampak yang cukup besar dalam membentuk paradigma kita, dalam membentuk cara berpikir kita, dan tentu juga mengasah kemandirian kita. Itu yang berhasil selama di Kota Baru Padang Panjang. Dari sekian banyak kesan, Pak Dokter, apa kesan menarik nih selama belajar di MAN-PK itu? Ambo saya pernah dimasukkan ke dalam, di belakang ini dulu ada telaga ini. Oh iya. Telaga. Jadi ya kita dulu kena hukuman itu kalau melanggar bahasa. Oh ya. Itu dicemburkan ke dalam dimasukkan ke dalam telaga itu malam-malam hari. Wah, itu yang nggak pernah akan saya lupa sampai kapanpun. Tapi ketika itu belum ada HAM ya. Belum ada HAM. Nah, itu juga pelajaran bagi kita, ternyata tidak seluruh kekerasan dalam pendidikan itu dianggap melanggar HAM. Benar-benar. Dan itu ternyata setelah kita dikasih begitu, itu termotivasi untuk tidak melanggar lagi. Banyak iktibarnya di sini. Banyak iktibarnya, dan kita dipaksa untuk terus meningkatkan kemampuan diri kita. Jadi al-iqab dulu yang kita rasakan di MAN Kota Baru ini, itu ternyata memotivasi luar biasa. Itu ibarat cambuk yang luar biasa untuk kita maju. Tapi bagaimana ini ya katakanlah generasi sekarang nih, mereka ini kan sering juga jadi masalah nih kalau ketika kakak, ya bukan kata senior junior ya, bukan begitu ya, tapi kakak kelasnya lah katakan memberikan iqab itu, padahal iqab itu sudah disepakati sebelumnya, ya kan? Kalau dia kedapatan misalnya berkhalwat misalnya, mana ada iqabnya itu. Ada iqab, merokok. Tapi justru malah merokok bagi yang laki-laki. Ya. Tapi justru itu malah ada komplain ya, baik termasuk sampai kepada orang tua kan? Iya. Gimana tuh Pak Dokter? Ya, makanya anak-anak kita sekarang ini harus disadarkan bahwa pendidikan itu ada reward dan ada punishment. Benar. Ya. Di saat mereka melakukan pelanggaran, maka punishment itu harus diberikan kepada mereka. Nah, setiap lembaga pendidikan tentu mempunyai cara untuk memberikan punishment kepada mereka. Dan ini harus juga dipahami oleh orang-orang tua kita, ya, orang tua murid kita. Ya, kalau Anda menyerahkan anak ke sebuah lembaga pendidikan, saya sering mengatakan serahkan dengan lahir dan batin dan pikirannya sekalian, ya, sehingga apapun yang dilakukan oleh guru selama dalam bingkai kebenaran di situ, itu adalah bagian daripada pendidikan. Dan apalagi kami di asrama ya, anak-anak PK ini kan di asrama. Wajib berasrama. Jadi pendidikan itu bukan hanya belajar di dalam kelas. Pendidikan itu bukan hanya berada di masjid, bukan hanya berhadapan dengan senior, tapi makannya, cara berbicaranya, cara mencuci bajunya, cara bertemannya, itu adalah pendidikan. Ya, oleh karena itu pendidikan yang saya rasakan di MAPK adalah pendidikan yang sumuli ya, yang terintegrasi antara pendidikan pikirannya secara keilmuan, pendidikan hatinya, pembangunan rohani, kemudian bagaimana bermuamalah sosial dengan ustadz, dengan teman, dengan lingkungan. Ya, apalagi dulu waktu saya di sini itu antara anak MAN di OPK itu sering agak-agak sekete. Acok batangkar. Ya, dulu anak MAN acok balawan sama anak PK. Padahal ini satu ya. Tapi alhamdulillah kini Pak, dengan dulu berlawanan, tapi kini kok masya Allah luar biasa persahabatan kami itu kini. Ambo punya grup, jadi grup saklas 2000 tamatan 2001, ada grup MAPK secara keseluruhan, ada grup MAN MAPK untuk seluruhnya, ada grup MAN dari awal berdiri sampai kini. Lintas angkatan. Lintas angkatan. Banyak grupnya itu. Nah, jadi pendidikan di sini adalah pendidikan secara terintegrasi. Dan ini saya rasa adalah pendidikan terbaik. Terbaik karena pendidikan itu bukan hanya sekedar mengajarkan kitab, bukan hanya sekedar bagaimana anak itu dilatih bahasa, tapi pendidikan itu adalah jauh lebih daripada itu, adalah pendidikan berkarakter. Iya, karena memang orang kalau kurang pintar bisa diajar, tapi kalau orang sudah tidak jujur, tidak berkarakter,
itu susah untuk dibeli. Ya. Kalau Anda kehilangan uang, itu hanya uang yang hilang. Kalau Anda kehilangan waktu, itu bagian hidup Anda yang hilang. Tapi kalau kita kehilangan karakter, itu kehilangan semua dari kehidupan kita ini. Dan MAPK itu mengajarkan itu kepada kami. Ya gitu Pak. Ya, ke Pak Kamat ya. Luar biasa. Oke, selama belajar di kelas tentu banyak ustaz-ustaz ya. Oh ya. Atau umi-uminya atau ustazahnya gitu ya. Ada sekian banyak gurunya, mana yang favorit tuh sampai hari Saya sampai sekarang nggak pernah lupa dengan Ustadz Metriadi. Metriadi. Ustadz Metriadi sekarang beliau kalau nggak salah di Agam di Candung ya, sampai angke di MT Terbi apa? Iya. Beliau sangat berkesan bagi saya. Ustadz Metriadi dengan gayanya yang lembut tapi tegas ya, disiplin, ibadahnya juga menjadi contoh bagi kita. Dan tentu tidak menafikan ustaz-ustaz yang lain. Oh iya benar. Semua beliau-beliau itu sudah semua ustaz, semua guru adalah teladan bagi kami. Tapi kalau nanti yang ditanya adalah siapa yang paling berkesan, ya tentu bagi saya adalah Ustaz Metriadi, Haji Metriadi. Ya. Beliau itu mengajar dengan hati ya. Mengajar dengan hati. Kenapa kira-kira dengan Pak Metriadinya itu? Yang pertama, beliau itu sangat memperhatikan akhlaknya kita, sangat memperhatikan akhlaknya kita. Jadi kalau ada rambut yang mulai nggak teratur, beliau ingatkan. Beliau kalau ke kelas itu kan pakai peci haji gitu ya, pakai baju sangat rapi, sepatunya sepatunya mengkilat gitu ya. Jadi itu bagi saya adalah prototipe ya, sebagai contoh yang luar biasa gitu, Pak Metriadi itu. Yang kedua, saya merasakan beliau adalah seorang guru yang memiliki nilai spirituality yang tinggi. Ya. Karena memang dulu di pesantren kita diajarkan bahwa at-tariqah ahammu minal madah. Metode itu lebih penting daripada materi. Ya, wal ustad ahammu minal tariqah. Ustad itu lebih penting daripada metode. Tapi ruhul ustad, spiritualitas ustad itu ahammu min kulli syai'. Lebih penting daripada segala sesuatu. Ruh dari ustadz itu. Nah, itulah yang saya rasa ada pada diri seorang Ustadz Metriadi itu. Oke. Luar biasa. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Kamat. Pak Afrizal, mungkin dari sudut pandang kurikulum ini kok sebegitu melekatnya, dan kalau kita rasakan hari ini kan contoh kesuksesan alumni dari MAN PK atau MAN 2 Kota Prambanan hari ini kan dirasakan tuh. Kalau kita di Sumatera Barat saja kita lihat contoh kan, kalau beliau ini sudah nasional nih, tokoh nasional ini. Dan kalau di Sumatera Barat misalnya, walaupun beliau di MUI Sumatera Barat, tapi beliau sudah dikenal se-Indonesia bahkan dunia gitu ya. Seperti Buya Gus Rizal. Kemudian kalau Prambanan ini alumninya Ustaz Zul Hamdi, Ketua MUI Prambanan, kemarin terpilih lagi Ketua MUI yang kedua kali di Kota Prambanan. Bagaimana lihat di sisi kurikulum ini seperti apa Pak Haji? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita dikunjungi oleh alumni terbaik ya dari MAN PK, Pak Dr. Idrianto yang sehari-hari di Kementerian Agama, Pak Agus Tamam, Kepala MAN PK. Jadi saya kalau bicara MAN PK ini memang menarik Pak Dokter. Walaupun saya bukan alumni MAN PK, tapi teman-teman itu sahabat saya banyak alumni MAN PK. Pergaulan kita tidak di Sumatera Barat, ke Indonesia pun saya sering bertemu dengan alumni MAN PK. Pergi ke Manado, rektornya alumni MAN PK. Pergi ke Kementerian Agama juga alumni MAN PK. Dan MAN PK di Padang Panjang menjadi rujukan Pak Dokter. Dari awalnya itu kan 10 MAN PK di Indonesia sebelum muncul SK yang baru. Dan kita selalu yang terdepan. Terdepan. Jadi bicara masalah MAN PK, ini memang programnya khusus nih Pak Dokter ya. Khusus. MAN PK adalah madrasah unggulan yang dibentuk oleh Kementerian Agama, dan saat ini pun sedang kita revitalisasi. Artinya program-programnya khusus untuk mencetak ulama.
Beda dengan Man IC, Man IC dia mencetak Lebih ke sains. intelektual ke sains. Iya. Tapi Man PK dia menghasilkan tokoh-tokoh agama yang tafaqquh fiddin. Nah, itu kan. Masya Allah. Nah, nama besar Man PK itu sudah seantero dunia sudah kenal. Nah, itu yang barangkali Pak Dokter hari ini kurikulum yang ada di Kemenak kita ingin merevitalisasi Man PK itu supaya apa muncul lagi tokoh-tokoh yang selama ini sudah hebat. Yang disampaikan tadi Ketua MUI Sumatera Barat alumni Man PK. Kemudian Ketua MUI Padang Panjang. Kemudian Kepala Kemenak berapa yang jadi Kemenak? Gitu kan. Nah, hari ini tentu kita dari sisi kurikulum kurikulumnya khusus Pak Dokter. Nah, ada kurikulum khusus untuk Man PK, program keagamaan. Beda dengan yang reguler. Yang reguler. Tentu saja targetnya khusus. Nah, oleh karena itu memang kita di sisi di Kanwil dari kurikulum terutama tentu sangat berharap nama besar Man PK itu kita pertahankan, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Ini bersama alumni-alumni yang hebat kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Oleh karena itu Pak Agus Tamang kita bersama-sama dari Kemenak Pusat, dari Kanwil, dari Madrasah, dari Kemenak kita buat tim yang solid. Ya, nama besar Man PK wajib kita pertahankan, wajib kita lanjutkan, warisi prestasinya itu kita lanjutkan. Nah, sekarang Pak Dokter kita di Kemenak sudah 2 tahun ya Pak Agus dengan SBSN kita bangun Sapras di Islamic Center. Nah, ini dalam rangka ini juga dalam rangka marwah Man PK ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat, tidak saja di Sumatera Barat tapi Indonesia. Tapi bagaimana tuh Pak bisa kita ke Padang Panjang dekat kawasan Islamic Center itu gimana ceritanya? Kok bisa kita dapat lahan mungkin atau apa fasilitas? Ya ini tentu tak terlepas dari dukungan Pak Wali Kota. Wali Kota. Saya berikan Ketua apresiasi. DPRD mungkin? Apresiasi kepada Ketua DPRD, kepada Wali Kota, kepada seluruh unsur yang ada di Padang Panjang. Ini dukungannya luar biasa. Saya itu kan membidani langsung ya Pak Agus ya kita ya. Yang di Islamic Center. Berapa hektar kemana? 1 hektar ya, 1 hektar. Nah, tentu saja nanti bisa saja nanti Pak Agus PK-nya di sana. Gitu nanti ya. regulernya di sini. Nah, kita harus buat target. Nah, saya ingin ada target nanti. PK itu harus balan dengan dana yang sudah kita keluarkan dari Kemenak. Nah, ya. Nah, kita target prestasinya baik akademik ataupun non akademik itu Man PK harus punya target. Nah, supaya apa? Supaya memang kita betul-betul menjadi rujukan di Sumatera Barat terutama. Jadi rujukan. Dengan luas tanah yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang Panjang itu sekitar lebih kurang 1 hektar itu sudah mencukupi untuk sebuah kampus Man PK atau gimana? Belum. Nah, kita sekarang kan masih menjajaki bersama kepala. Kita terus ini sama Pak Wali Kota mencari tambahan tanah. Karena itu pesan dari Pak Direktur waktu direkturnya Pak Umar. Gitu. Pemko mesti menambah tanah. Kalau tanahnya ada itu insya Allah dananya ada. Yang penting tanah saja. Ini PRD Pak Kepala bersama alumni. Ini kan alumni kan ada juga di Kemenak, ada di mana-mana. Kita manfaatkanlah tenaga kawan-kawan alumni ini. Dukungan alumni itu sangatlah besar. Nah, ya, apalagi alumni memegang peranan penting di negara ini. Nah, ini bisa nih Pak Idrianto kita cari peluang bagaimana menggolkan tanah itu mensupport Pak Wali Kota. Wali Kota Padang Panjang ya. Wah, hebat. Bapak Haji Fadli Amran. Kita di Kemenak memberikan apresiasi. Ya dulu ya Pak, kita berikan apresiasi dari Kanwil, dari Kemenak terhadap dukungan-dukungannya untuk program Kemenak itu. Kalau Ketua DPRD-nya sudah 2 prode yang baru nih sekarang nih. Kalau dulu Bapak Dr. Haji Nopi Henry. Sekarang Bapak Mardiansah ya. Saya kira sama ya Pak Agus ya. Dia semuanya mendukung ya. SN Padang Panjang juga didukung oleh kawan-kawan. Oh iya Pak, Pak Kepala Madrasah, kira-kira apa nih program jitunya nih untuk dalam rangka kata Pak Pak After memberdayakan
alumni ini Pak Akbar? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Barangkali pada pagi ini kita kedatangan tamu dari seseorang alumni kita, MAN-PK atau MAN Kota Baru. Saya ini memang 2 Kota Padang Panjang, yang merupakan salah seorang alumni terbaik kita. Iya. Tentunya kita tanpa ada rencana bisa bertemu pagi ini sekalian dengan Bapak Kasih Kurikulum dan Evaluasi kan Kemenak Provinsi Sumatera Barat ya. Kita dari lembaga MAN 2 Kota Panjang cukup bangga dan senang dengan kedatangan begitu banyak alumni secara bergantian. Ini pertanda bahwa madrasah itu pertama telah melahirkan banyak alumni yang luar biasa. Sampai saat ini kita perkirakan alumni yang sudah dilahirkan oleh MAN 2 ini lebih kurang 50.000. Itu laporan dari Ketua Alumni Indonesia yang telah tersebar di seluruh penjuru Indonesia, bahkan di luar negeri. Dibuktikan pada saat kita pembentukan alumni kemarin itu hadir alumni kita yang berada di Arab Saudi, di Brunei Darussalam, Australia dan Amerika. Ini pertanda lulusan madrasah kita sungguh luar biasa. Salah satu bukti hari ini hadir Bapak Dr. Idranto Faisal MA. Ini adalah alumni terbaik kita, lulusan dari MAN-PK MAN 2 Kota Padang Panjang. Tentunya kita sangat berharap banyak sebenarnya kepada alumni dengan membuatkan terobosan baru, sehingga telah kita kejar bola atau jemput bola kepada semua alumni dengan membuat program dan menjual kepada alumni dengan membentuk proposal kita ajukan kepada alumni. Banyak tawar-tawaran yang kita tawarkan kepada alumni. Mudah-mudahan dengan usaha ini bisa diapresiasi, bisa direalisasikan, bisa ditanggapi oleh semua alumni yang ada di mana saja berada. Salah satunya hari ini kita suguhkan kepada Bapak Doktor ini ada beberapa agenda yang kita sangat mohon, karena beliau ada berada pada saat ini di Kemenak RI di pusat. Tentu banyak hal relasi mereka di Kemenak RI itu. Salah satu yang sangat mendasar itu adalah tentang GTK kita, guru kita. Pada saat ini kita butuh sangat banyak guru di MAN-PK, sementara posisi status mereka cuma honorer ya. Hanya 3 orang PNS kita Pak Kasih di MAN-PK, sementara MAN-PK adalah satu ikon Kemenak RI. Ini kendala kita di lapangan. Mudah-mudahan dengan bantu kita semua dari Bapak Kasih di Kanwil Kemenak Sumbar, termasuk Pak Doktor dari Kemenak RI, bisa memfasilitasi memindahkan CPNS atau PNS yang berlabelkan itu LC yang lebih tepatnya ditempatkan di MAN-PK, bukan di MAN reguler. Artinya bukan tidak bermanfaat di sana, tapi karena ilmu yang luar biasa diterapkan di MAN reguler itu rasa kurang pas. Lebih tepat kiranya kalau ditempatkan di MAN-PK. Ini sangat biasa. Satu PR. Yang kedua, tentang kesiapan kita. Saya tadi udah dapat PR itu. Iya, alhamdulillah. Ini tanggapan luar biasa dari alumni kita, dan beliau akan berjuang insya Allah di pusat untuk bisa memfasilitasi ini semua. Kedua, tentang sarpras kita juga kita tawarkan kepada semua alumni. Karena kabarnya kita juga kemarin Pak Kasih diminta itu oleh Pak Wali Kota untuk penambahan perkembangan madrasah kita, silakan buat proposal untuk penambahan tanah. Sekarang kita masih menjajaki di samping asrama kita sekarang ini ada orang sudah mau menjual tanah, tetapi dia tidak mau menjual, tapi artinya dia tukar guling, dicarikan lahan baru. Nanti kita tukar gulingkan dengan mereka. Itu sudah kesanggupan dari yang punya tanah beberapa hari lalu pada kita. Ini masih kita cari celah. Semua ini tentu dukungan dari Pak Wali Kota dan termasuk Ketua DPRD Periode sekarang, Bapak Mardiansyah. Karena Bapak Mardiansyah berjasa besar nih, termasuk salah seorang yang mempertemukan kami lembaga MAN 2 ini dengan Ketua Komisi 8. Kemarin suatu kunjungan mereka di UIN Imam Bonjol Padang, yang kita tunggu di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau. Pak Yandri. Ini luar biasa. Banyak kali ajuan kita kepada alumni lain, mudah-mudahan mendapat tanggapan positif dari alumni semua. Itu sementara seperti itu, Pak. Masya Allah, insya Allah kita sama-sama. Closing barangkali dari Pak Dokter ini untuk motivasi barangkali untuk calon siswa atau calon bakal jadi ulama barangkali, atau mungkin juga terhadap calon orang tua murid MAN-PK atau MAN 2 Kota Panjang. Bagaimana kira-kira Pak? Iya, kita sadar betul bahwa warisan terbaik kita kepada generasi adalah pendidikan.
apabila pendidikan ini dikelola dengan benar, dengan baik, terstruktur, dan memiliki tujuan yang jelas, intinya kita sedang mempersiapkan bangsa kita ini. MAPK, ya, khususnya yang saya berada di sini sekarang dan merupakan alumni dari MAPK Kota Baru ini, sangat representatif untuk anak-anakku, adik-adikku semua belajar di sini. Suasana yang dingin, yang sejuk, membuat pikiran juga sejuk, ya. Suasana masyarakat yang sangat ramah membuat hati juga tenang. Dan yakinlah guru-guru di sini, ya, alumni-alumni dari Al-Azhar, alumni dari Madinah atau dalam negeri, mereka punya konsen yang cukup besar untuk menciptakan anak-anak kita, anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang mutafaqqih fiddin, orang yang paham dengan agama sekaligus memiliki kemampuan pemahaman global juga. Mereka harus mengerti juga IT. Ya, saya mendukung sekali program dari Pak Kepala Sekolah untuk menghadirkan IT di lembaga pendidikan, dan ini juga menjadi satu program Menteri Agama, transformasi digital, ya, bagaimana lembaga-lembaga pendidikan itu tidak boleh lepas dari IT itu, ya. Sekarang ini semua harus berdasarkan itu. Yakinlah adik-adik yang sekarang belajar di MAN Kota Baru, semua kita terfokus untuk memperhatikan itu. Dari Kanwil Kemenak Provinsi dan juga teman-teman di Kementerian Agama Pusat. Saya tidak di Pendis, tapi saya di Direktorat Urusan Agama Islam dan Binsyar di Jen Bimas Islam, tapi kinerja kita akan terus akan tersambung untuk bisa berkolaborasi dan segala macam. MAPK adalah tempat yang cukup bagus untuk mendidik otak menjadi orang cerdas, mendidik hati untuk menjadi orang yang bertakwa, mendidik kepribadian untuk menjadi orang yang berakhlak. Karena dengan akal yang bagus, intelektual yang baik, akhlak yang mulia, dan spiritual yang mantap, insya Allah akan menjadi generasi yang unggul untuk masa depan. Kepada calon-calon santri kita atau calon siswa kita, ya, pilihlah MAN PK ini sebagai alternatif kalian untuk menimba ilmu. Dan orang tua kita harapkan supportnya, ya, bantu dengan doa, bantu dengan motivasi, bantu dengan segala hal agar anak-anak kita bisa belajar di tempat ini dengan pikiran yang bersih, dengan hati yang mulia, dan dengan semangat yang tinggi, sehingga mereka keluar dari MAPK ini nanti insya Allah akan menjadi agen-agen perubah masa depan. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kita akan lihat nanti alumni PK, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri, ada yang jadi konsulat jenderal. Tadi saya setuju sekali dengan Pak Kamat kita, alumni PK itu bukan hanya di Indonesia, di luar negeri banyak sekali, Pak. Banyak sekali, di Saudi, di Amerika, di Jepang, di Australia, banyak sekali. Dan saya kebetulan saya tergabung di Minang Diaspora Networking Global, Pak Burmalis. Ya, itu jaringan kita hampir di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia kita punya orang-orang hebat di Indonesia ini. Nah, insya Allah MAPK Tanah Kota Baru di lereng Gunung Merapi, Gunung Singgalang, ya, insya Allah kita akan di sini kita mempersiapkan generasi unggul yang melalui kerja yang luar biasa dari Pak Kepala Madrasah kita dengan seluruh tim guru yang ada, dibantu oleh teman-teman dari pendidikan madrasah Kanwil Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sumatera Barat. Ya, mudah-mudahan semuanya akan satu tujuan untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul di masa depan, insya Allah. Itu harapan saya, Pak Kamat, ya, Pak Kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak terima kasih. Dan Pak Afrizal selaku Pak Kasih Kurikulum dan Pak Kepala Madrasah. Barangkali demikian wawancara eksklusif kita dalam hal ini adalah wawancara alumni dan motivasi pada pagi hari ini. Pertemuan yang luar biasa, penuh berkah, luar biasa. Allahu Akbar. Barangkali itu saja pertemuan kita, perjumpaan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.